Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat berwudu itu langsung pakai mukenah, ya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya pak, biaji nanya, itu matonya colawak kari yang mencelik orang bersih. Kalau berpenyakit hati, cuma tolawak kari yang matonya mencelik orang bersih. Apa yang ada di sekelilingmu itu tidak ada yang akan kekal. Pangkat akan lari, jabatan akan hilang, uang akan habis, istri bisa dilarian orang. Tak ada. Tapi kalau berharap kita kepada Allah, orang Minang menyebut Allah tu sia, sandakan kenang gadang, gantungan kenang tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Ya. Tidak akan pernah. Maka di dunia ini carilah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak dewa ada pe di dunia ko pak. Di madimanyo ada kabun sawit, di madimanyo ada teranak jawi. Alun sampai awak ada pak menikmati sado tu amati tibo. Ada pak menceli oto apa sampai kemari MPM, iya kan? MPM, PT Mutia Putri Mulia. Itu tidak sampai ke 50 umur orang punya lo meninggal. Awak meninggal belangkang sama lengkui, awak jangkang orang tinggal nempui. Iya kan? Jadi kalau dapat rezeki pak, agihan ke jalan Allah separo, liter enggak dapat dong. Jangan dilapi seseorang. Iya kan? Jalan Allah tu banyak macamnya. Keluarga awak nandake nambah kekurangan dari awak, ya kan? Anak asuh, anak yatim banyak. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti sebagian harta kita bawa mati. Kalau disimpan-simpan, ndak diagian kanan hak berhak menerima. Itu bapak-bapak semuanya rugi ya, rugi ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, pertama selain dari sabar tadi, apa syaratnya? Mengingatkan kita sekeluarga. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada orang yang tak apa ayat itu tu. Masuk ketik mula di BCN dek biaya itu. Ambo ke orang Melayu ambo biaya pak. Itu lo baso di kampung ambo di baso tu. Biaya. Ya kan? Ayahku ada orang nyebut ayah, ada apa. Tapi yang populer sinan apa ayah apa. Ya kan? Biaya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, siapa yang disebut keluarga tadi? Nah, kalau kita laki-laki ini pak, istri kita dan anak-anak kita. Anak kami lah dewasa sadonyo, Ustaz nyobi merantau, ndak jawab tinggal. Kita lah kadang mengenai salat kau pak, labar anak lo nyo kalau ndak salat nyo pak ingetan. Kenapa ndak ada mantan anak di dunia ini pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, anak karena darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak tu sia, sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali nie, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya sama jawab jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari awak, apa nak ada mirip Jawa, saya tu raguan tanah siapa. Perlu dicurigai. Kan? Jadi darah daging awak. Ada ingatkan nak udah salat nak.
Saya anak saya ada satu orang di Cakung ya. Terus saya ingatkan terus Pak dengan WA, lah sembahyang nak beranak sibuk. Ya kan? Karena menginginkan kita sekeluarga masuk surga nanti. Masuk neraka ndak lantengan Pak. Lantengan. Ibu boleh lantengan masuk neraka. Ndak usah masuk neraka le, baik ko besok pagi ibu ke menggoreng. Ya kan? Akapi sendok basi tu je ketiak. Kan nyangek tu. Itu. Kalau lain itu saya bu ayolah tahan mas. Ya kan? Pasti talambuang sekali. Habis kalau malah tua ketiak tu. Apalagi masuk neraka. Boleh kita minta surga itu Pak Ustaz, boleh, tapi didahului je ridha. Itu yang ditunjukkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka baru wal jannah. Minta reda Allah dulu. Reda Allah itu bagaimana? Patuhi aturannya. Jadi jangan dibiarkan istri kita Pak. Kalau ada laki-laki ini yang membiarkan istrinya tidak tahu dengan agama, barana banyak amal salehnya nanti, dia setelah ijab kabul itu, ijab dari bapak mertuanya, kabul dari suaminya, ya kan, dari yang laki-laki tadi, saat itu berpindahlah tanggung jawab ayah yang perempuan tadi kepada menantunya. Maka mengingatkan salat segala macam amal, menutup aurat itu adalah kewajiban suami. Coba bayangan Pak, iya kan? Sebanyak kok kain gini, ada yang nanti sampai durang kain ke baju tu. Lain tersawuk pau batih ndak, iya kan? Tersawuk tangan kepala ndak. Padahal kain banyak, iya kan? Kalau orang kapi seperti itu ndak ada. Kok banyak je orang Islam. Ibu-ibu ya, kalau ada yang berjualan di pasar, ada masjid di sana, iya kan? Banyak saya lihat sudah bauduk tu ndak je pakai makanan di tempat bauduk tu dah. Masih pakai celana lepis ke dalam masjid. Baju kaus rambut tagerak. Itulah lapis uduk balik. Pada situ banyak auratnya, Bu. Iya kan? Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat beruduk itu langsung pakai mukenah. Iya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya Pak, biaji nanya, itu matonya colawak kariang menceli orang bersih. Kalau bawa penyakit hati, cuma tolawak kariang matonya menjadi orang bersih. Ya kan? Nah, maka tugas ibu-ibu, jangan laki-laki ini berdosa, tutuplah aurat. Ya kan? Itu kewajiban suami kepada istrinya Pak. Kau aja begini. Itulah maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama itu. Kenapa salat? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan Pak, di dalam salat itu berapa kita baca surat Al-Fatihah? Salat wajib saja berapa kali? Membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Membaca Quran, nanti ditanya kita di kubur, walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara rutin, tapi kita salat, kita pasti baca Al-Fatihah dan ayat. Setiap huruf 10 pahala. Ya'tur rajulu fi qabrihi, setelah mayat orang Islam ini nanti terbayar, terbujur di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali ra'sihi, maka disuruh datang malaikat mungkar nangkir itu untuk mengazab dari kepala. Dafa'athu tilawatul Quran, maka dia dibela, kata Nabi, oleh bacaan Al-Quran. Di kota Suraya, wa idza quri'al Quran, ya kan?
banyak ya awak nan mai boh mau ta sedang orang baca Quran. Kecil Allah, wa idza quri'al Quran fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jadi ndak jadi awak diazab dari kepala do pak, dibela dek bacaan Al-Quran. Coba yang orang ndak sembahyang, berapa ruginya? Pabilonya baca Fatihah, pelonya baca ayat, anan lawaknya ada tu pak di Padang, nyo ndak salat sampai mati ndak salat. Ayo kau mati tu papasan kau kemanakannya. Kau mati mu niang kena do tanah di muka masjid angku buahnya sinan yo. Boleh terdengar aja di mu niang orang azan. Sadang duitnya ndak baik ke masjid. Apa lah mati lo ke mendengar orang azan. Ya kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Salat ini kita ulang-ulang walaupun pengajiannya pengajian dasar dah. As-salatu imaduddin. Coba bayangkan itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Aqamaddin je, hadamaddin je. Siapa meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Ada ibu-ibu nan santiang masih lek lidah, anaknya cik perusinya. Kalau anak perusi cik nangka menikahan jadi wali nikah kan ayahnya suami ibu ke nan memfasilitasi secara negara adalah Pak Kuah. Jadi di Indonesia awak ada persyaratan nikah tu sah menurut hukum Islam, sah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, maka tercatat di kantor Kementerian Agama. Ya kan? Kalau tidak nikah liar namanya. Bapak ibu, anaknya cik berusinya, jodohnya lah dapet. Ibu kuacok mengikuti majelis taklim, suaminya tidak salat. Dah bulan nang katibo anak awak kan nikah. Kata buya-buya di musaji, ayah nan ndak nikah, ndak boleh jadi wali nikah doda. Lain sampai hati udah rasanya. Cik ko buah hati awaknya si buyong sinan, si upiak sinan. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kau si bunsu ndak beradik lai sabuang salapeh hari patang. Sekali kuat kami nantunya dah ndak boleh udah jadi wali nikah, dia udah ndak salat dah. Salat lah udah lah sudahnya nikah kok ranti lo lah wali. Aiko lah biar parah lo. Untuk menikah anak saya. Kenapa salat ini banyak hadisnya? Bang kau nak cik saya hadis salat kau. Ada hadisnya lain-lain. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa man tu siapa? Taraka meninggalkan. Man tarakas salah, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja, faqad fa maka qad sungguh, huruf takkid, faqad maka sungguh kafirlah dia. Kareh hadis enggak pak? Itu kebalo kecewanya hadis Nabi. Kok hadis di dong di Padang enggak ada. Lah mati kini jadi sebut. Ini hadis Rasulullah. Kafir di sana maksudnya meninggalkan salat, bukan kafir mutlak. Tapi kalau keluarnya dari Islam murtad itu kafir mutlak. Kafir meninggalkan salat, engkar. Ya kan? Berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis mengenai salat ini. Jadi anak-anak remaja kita bu, kalau awak ingin masuk surga sama-sama sekeluarga, ya kan? Ingatlah taruh mengenai salat. Karena awak ibu awak, ya kan? Memang kadang-kadang ibu-ibu peringatan-peringatan itu sesuatu apa namanya? Ya kalau orang tidak dapat hidayah juga tidak
akan mempannya. Tapi kita mohon ke Allah. Tapi hidayah adalah nak boy Allah. Ya kan? Kalau sayang Allah ke Nabi lain. Berdoa. Tapi anak Nabi banyak juga yang ingkar. Anak Nabi Adam namanya si Kabil. Ya kan? Anak Nabi Nuh namanya si Kanan. Istri Nabi Nuh ingkar jo, istri Nabi Lut ingkar jo. Tapi ada yang aneh, istri Fir'aun taat, lakinya kapi kadang, tapi istrinya taat. Istri Nabi Nuh itulah tiba banjir kadang. Itu bukan di Arab itu saja, sampai seluruh dunia direndam banjir. Apa kata Nabi Nuh? Dia walaupun adinda ndak masuk agama ambo ndak lah, tapi kita kalah bertahun-tahun nikah. Salah piak sakatiduran sabanta sakalang ulu bak tiuang je punguang kabau tampak cik tampak berdua. Lah ado buah hati awak, buah cinta kasih sayang awak. Naiklah ke kapal ko dia nyolamun nombak ndak lantai hangan udah mencalik bekot. Itu ibunya ke istrinya pada kapal. Apa kata istrinya? Nuh, angkut korang ke je kapal buruan tu paisal aja. Ada ndak kena naik aja. Atu ada bukit ke dendaki aja. Aman dan dia bukit mah. Ternyata bukit itu juga direndam oleh banjir. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan iya ibu ya, andaikan ada di zaman kita ini Nabi, bangga anda ibu balaki Nabi? Bangga? Manga Nabi RT sesuami ibu lah kadang nanti. Iya kan? Iya kan? Akalnya lah pakai stempel aja tu. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah, banyak orang ke rumah ibu manga. Ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati. Iya kan? Istri Nabi Nuh tak bangga. Memang hidayah, tapi walaupun hidayah kita perlu watawasau bil haq watawasau bisab. Harus kita sampaikan ke keluarga awak. Nak masuk surga sama nanti nak salat lah, jangan sia-siakan salat. Itulah jabaran dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Kalau engkau ingin masuk surga itu, nafkahkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Ya kan? Nah, sementara kau mau jeli ape, satu ekor kambing kata Nabi bisa untuk satu keluarga. Jadi jangan lupa ketika mendabiah kambing korban kau untukku dan seluruh anak-anakku ya Allah. Kalau untuk kewajiban nyonya lah kadang nanti itulah iloleh. Dia anak awak bisa tabau dalam tu ikut berkorban. Ya kan? Malah ada hadis Nabi lagi, ya kan? Yang dalam pengajian dalam HP ini saya catat, ya kan? Saya simpan. Nabi menyembelih korban yang kedua untukku dan untuk umatku. Ya Allah. Jadi tabayang di Nabi ada umat nyoko nanti nan bansai meleki mati. Ndak ada pitih sempat untuk membeli kambing. Jadi lah nyok korbanan dari Nabi dulu. Tapi nama mampu jangan dipakai itu alasan. Iya kan? Banyak satu sama korban. Awak lah yang satu nek Nabi dulu aja lah ya. Jangan. Jangan. Jadi dia alasan itu. Jadi Nabi itu begitu karena mungkin ada terpikir olehnya umatnya yang miskin selama hidup. Bu, ukurannya apa? Kalau apa Android gua kan taruh membeli paket gua. Tu mesok je. Abarang ku ya bisa ri berkorban nak satu. Kan? Itu harus kita renung-renungkan itu. Saya tidak ikut berkorban. Untuk beli paket taruh ada tiap bulan.
60.000, 70.000. Kalau kita buang korban berapa? Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sirra wa alaniyah, korban itu kan tidak bisa disembunyikan, tidak Pak? Itu secara tarang-tarangan, ya kan? Apakah kalau orang PKDP Pak di masanya tinggal itu badoncek namanya, nah, sudah mengaji kuah, ya kan? Pi khusus pengajian PKDP, atau tagak seorang tu minta infak tu, Allah tiba seorang tu nantak menengah kajinya ke dalamnya di luar saya masuk tu mantam piti saya. Nah, dari wang Semandawa 5.000 nyeh je. Lah. Ya kan? Itu tu. Dia mampu mengaji petangnya orang Periaman. Di Bengkulu. Sawanta tu kumpul piti 75 juta Pak. Orang PKDP di Bengkulu tu ketuanya punya mobil San dah. Pak Hasan. Itu kelebihan orang Periaman je. Kesatuannya tu di masa tinggal PKDP namanya. Tanggal 15 Januari besok kalau diizinkan Allah, orang PKDP itu rasanya mau undang Bokano ke Surabaya. Ya kan? Jadi sedekah basoraan tu ndak ria. Nan ria tu awak menganggap baso nan punyo itu tu awak. Orang mukmin dia tidak menganggap harta yang diberikannya itu hartanya Pak, tapi harta yang disalurkan oleh Allah melalui dia. Jangan ditahan hak orang lain yang ada di kita. Allah mempercayai kita menyalurkan melalui kita. Jangan ditahan ya Pak. Ya kan? Baik secara rahasia kita infakkan. Sebab yang namanya infak bukan pahala sedepek doh Pak. Arato tu nyo ganti dia Allah balik. Ya kan? Nyo ganti dia Allah balik Pak. Rasul ada Pak ke? Ada contoh di Padang ada rumah makan lamun nombak nama Pak. Kalau nan tuo le tempat narabi terletak tu di Ulak Karang. Nan nomor 2 di Ulak Karang jo di Jalan Ketik Sulaiman. Itu ndak bisa tamuik-muik orang makan sedang Pak. Amu orang makan kenan banyak ya rumah makan ada yang sama rasanya tapi amu orang kin. Asyik mengaraan tu. Ada jalan ke pulang di Pasausang, jalan ke ulang dari Padang ke Bukit Tinggi di Pasausang terletak. Itu orang lalu sana ditunggu tu ndak ada pasar sana. Tapi nyo suruh orang singgah di Allah sana makan sekolah aja. Ya kan? Kenapa? Dia bikin masjid sendiri saja Pak di ujung hotel Pangeran. Atau tiap pagi hari Jumaat bara banyak panti asuhan di Padang di Padang anyo hantar nasi tu taruh nyo ndak takut karugi dah sebab nyo tahu nama gihiko Allah nang mengganti yang akabanyakan iman awak tipih mengenai itu Pak. Orang ke surau kenapa? Pak mengko banyak nan tamu ada alasannya. Kalau ustaz pergi ke surau pitihnya tambah, kalau awak kurang je. Ustaz kan dia orang pelok. Tambah pitih ustaz. Kalau nya berkurang dek Messi kota impak. Akan apa mengananya ya lepas. Ini ibu bapak. Nah. Secara lain yo kurang tu mak. Calik lebih ko, nyo ganti dah Allah le. Lah panjang nak gaji Pak. Jam calik jam dah. Ambo kalau ada orang mencalik jam gaji, mau berhenti tu gaji. Tu tanda lah bosan lah panjang nak gaji. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu sesudah itu iko barek kau Pak, tapi lakukanlah Pak. Jangan merasa barek, lakukanlah iko Pak. Untuk masuk sarugo sekeluarga wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Balihlah kejahatan orang jo kebaikan. Jangan mendandam ke orang nan jahit kawak. Yo barek kau ngelakuannya.
luko di pisau tampak darah, 2-3 tawih panama sanang nindak tampak bakeh jo betadinnya sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ubeknya mandanyui kau ubun-ubun menggaga kerangkai hati, di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngangek, disangko bulek buah nipah kironyo ampek bapa sagi, di luar lipek nantak berubah, di dalam lacai tiok ragi. Mode itu tiawak tersinggung tapi jan mandandam kau orang tu. Balih dengan yang baik. Tak taluk tu Ustaz, Nabi na misal tu ado nantak Nabi, tak Nabi tu pak, orang biasa. Siapa tu? Isteri menteri Mesir, nama beliau Zulaikha. Tu Al-Quran cerita pak, tak ceritakan karang tu tu, iya kan? Apa ceritanya? Zulaikha ko kan kana hati kana angkeknya, setelah anak angkeknya ko bujang, anak angkeknya tu Nabi Yusuf. Akan hatinya menjadi Zulaikha ko memang tak barat selisih umurnya je Nabi Yusuf je 4 tahunnya. Nabi Yusuf lah berumur 20, inyo berumur 24. Suaminya lagai Nabi Yusuf kon tak ada orang serancak tu di Lampung ko tu. Tak ada jalan di Lampung ko, di dunia ko tak ada. Barancaknya kita cerita meko, cerita ko akurat, cerita Al-Quran. Ada orang bertanya, Zulaikha tu kana hati ke Yusuf Ustaz. Yusuf tu ba'ah. Kalau Al-Quran mengecek 4, Yusuf kana hati lo mendengkek itu rancak. Tapi mereka tidak bermaksiat. Allah mengatakan itu saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf. Ambo tidak hafal Quran pak, tapi itu surat Yusuf. Kalau ada hidayat tu semua kadang juga nak ambo nomor rampe umur tu. Atau tentu di ayat ko tu. Di surat Yusuf, sungguh Zulaikha tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf wa hamma biha, babalih tu Jadi Yusuf tu kan hati lo komandang keknya tu. Apakah terjadi maksiat? Tidak. Karena Yusuf calon nabi. Ya kan? Dia diingatkan oleh Allah. Yo kalau cara awak di Minang, Pak. Yusuf, wang kau jadi nabi atau kau jadi kucing ayam? Itulah. Ambon tak lo tahu bah perangai kucing ayam. Tapi konotasinya buruk tu mah. Ya kan? Betul Pak. Dalam Al-Quran, laula ra'a burhana, sekiranya Yusuf ra'a tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan bermaksiat dengan Zulaikha tadi. Melihat kebesaran Allah, samojo tolak kampia berantak, nyorem tagak baki cuy rem tu di jalan, bajajak bantu di aspal. Bu, kalau kita lanjut ini ko berdosa bu. Ibu bersuami memang nikah jo mande hangke boleh, tapi kalau suami ibu ndak ada lah, idah ibu ndak sampai kini sabar salah ibu dulu. Ba perasaan ibu kambo ambo cerita lo ke ibu, ya kan? Nang kata Yusuf ko anyo bae ba pantun de Yusuf ko, pantunnya bahasa Mesir ndak dapat demo. Kita pindahan ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh, kayu jati batimba jalan, kok lai ate sama sungguh, karyang lautan kita nantikan. Pilo laui ke karyang gosui nenggil. Nan kece Zulaikha tadi, suami yang bonda ada kok kesempatan dia awak gaji. Yusuf mencelik cuy larinya kepada apa? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh Allah, namanya hidayah. Rupa Zulaikha kau kancang larinya, dapet dia memacik Nabi Yusuf dari punggung. Suaminya tiba lo di pintu. Suami kau lah datang je hatinya pak, tapi orang kau lapang hati nya galak saya. Kerja-kerja kalian meledak kompor je. Itulah bahasa awaknya.
kan? Akarano niatnya ndak kesampean Ibu Zulekha ko, nyo balik-balikan cerita ko. Dah, udah sampai pai yo ndak dah. Ambo nyo gaduh taruh dek si Yusuf ko. Sabanta ko kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa ambo. Ya kan? Tapi Allah hendak membiarkan orang yang benar itu teraniaya. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi, Tuan jangan percaya saja jo istri Tuan. Ambo mencari caranya mudahnya Tuan, Mbak. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Itu Al-Quran tu, Pak. Jika baju Yusuf robek di dada, fasadaqat, laporan istri Tuan tadi benar. Wa huwa minal kazibin. Yusuf penduto. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf cabiak dari belakang, itu istri Tuan yang salah. Yusuf nampak aja. Nampak baju Yusuf kok koyak di pung. Katanya ke bininya, Pak, you hebat menteri ko. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau bersalah. Nabi Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu sesalah do, Pak. Ambo salah lo, Pak. Supaya aman Pak pai-pai kamanyo. Iya kan? Masuk salah ambo ke penjara. Jadi ndak mungkin ibu ke penjara lagi. Jadi masuk penjara tu nya minta di Yusuf, Pak. Tapi deknya sabar, balik ke sabar lihat gua. Lapis dari penjara tu nya jadi menteri. Ndak ada buat baliho pencitraannya dah langsung saja engke. Ini, Pak. Iya, ndak kebanyakan. Kalau Yusuf nang kini tak balik. Jadi menteri baru masuk penjara. Iya kan? Kita tutup rasio koyo kecil raja ko. Jangan terbuka keluar maluak. Rupa do induk-induk mendengar ke pintu. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak sana artinya tak menyampaikan kena lain. Induk-induk di Mesir ko. Akambang lah cerita ko di tengah masyarakat sama je membakar lawak kariang di atas bukit, bateba baunnya di bawah angin. Malu Ibu Zulekha ko. Ya kan? Jan berang suaminya kau bijaksana, Pak. Jan dibalik jonan buruk ibu-ibu mempagunjangkan adinda tu. Baca rohnya dah undang orang kau pulang kita buat makanan lama. Jamunya makan je orang nak mempagunjang awak tu. Orang nak menggibah awak tu, orang nak menggosip awak tu undang makan pulang. Jan dandam kayaknya. Itu cerita Quran. Undang dari Zulekha ko. Falamma sami'at bimakrihinna. Setelah bosan dia mendengar ocehan-ocehan itu, dibikinnya makanan yang enak, diundang aja ibu-ibu tu pulang. Lah sudah disuguhi makanan enak tu, Pak, kira pade. Nyogi buah-buahan dari Zulekha ko, nyogi lo pisau je. Min hunna sikin. Sikin tu sakin di orang Piaman. Pihak bahasa Arab tu, bahasa Piaman ko banyak meniru bahasa Arab, Pak. Sikin, sakin. Hayya je orang Arab. Wayoy je. Mama ko galak, Pak. Minum lambo je lah ni. Asik ibu lapan balik banyaknya ibu-ibu, Pak, lapan balik orang akan mengubah buah-buahan. Di keluhan Yusuf di penjara disuruh pakai rencak-rencak, disuruh lalu ke ibu-ibu mengubah buah-buahan. Kalau lalu Yusuf tu falamma ra'ainahu, sekali lagi ini cerita Al-Quran, maka tatkala mata ibu-ibu itu memandang kepada Yusuf,
akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun-turun mangangok saja. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Indak tasai do Pak, putui urek jari kuah, ruwehnya kuah ke bawah, ndak terasa sakit do. Mengecek je nyole, ma hadza basyaran, iyo sabana manusia sagagah go illa malakun karim, ko malaikat go mandak urang go dah. Abara gagah Yusuf tu. Lah ada orang segagah tu di Lampung ke? Ndak ada mungkin. Indak kata sai kita kan awaknya lalu dah. Jadi qatta ini bahasa Arab tu, lah jadi bahasa awak segini. Qatta tu sakare. Qatta memotong Sarawak. Jadi ada Sarawak untuk main tenis tu mah. Itu Sarawak qatta namanya. Cuma ada orang awaknya tukar je kotok kan. Bahasa Arab tu qatta, hurufnya qaf ta ain, qatta. Qatta. Tapi di orang awak lah tukar je kotok. Kan. Kalau cie jari ibu-ibu tu potong tak apa. Lapan balih tu memotong jari cik seorang. Cik seorang. Lapan balih lo jarinya putih. Mengecek Zulekha lah. Bu, fazalikunani tumnani fi. Itu ibu nak menuduh hamba kata. Ibu alun sampai 5 minit mencalik ganteng Yusuf ko. Putih jari ibu tak tahu ibu. Ambo 20 tahun bu, babau maaf. Jadi balehlah nan buruk jonan baik. Kok nyurigian awak Pak di orang, jangan dibaleh orang tu jonan buruk. Biarlah Allah saya membalehnya. Ya kan? Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu. Mudah-mudahan langau di kuah gajah seganya. Kama gajah pai embo ke sinala. Ya kan? Ya kan? Bak kata orang nama undang. Lai dojo suaro embo ko, ya kan? Lai sehat embo sampai nyolah ana bisa embo sampai. Kalau ada orang salah sepanjang kita mengecek tadi Bu Bapak, maafkan embo dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jangan disumpah ya embo, doanya embo sehat deh. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dapat hidayah menempuh jalan nalurus sampai mati. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.